Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Rizky. Hari ini kita nanti akan belajar tentang getaran dan gelombang ya. Baik, ini adik-adik sudah makan semuanya ya. Oke, kalau sudah makan, sudah siap untuk belajar, adik-adik bisa dibuka bukunya ya tentang getaran dan gelombang. Baik, langsung saja saya akan terangkan. Nanti di sini saya akan berikan dua video ya. Video yang pertama ini kita akan belajar dulu tentang apa sih getaran itu, definisi getaran itu apa. Oke, baik adik-adik, kita lihat sama-sama definisi getaran. Nah, pastinya adik-adik dalam kehidupan sehari-hari pastinya tahu ya, pernah juga merasakan suatu getaran ya. Misalkan kalau adik-adik kalau dulu pada tahun 2004 ada bencana di Aceh ya, namanya gelombang tsunami ya. Nah, itu sebenarnya berasal dari suatu getaran yang berada di dalam perut bumi. Nah, karena ada getaran tersebut, otomatis terjadi retakan di dalam perut bumi tersebut. Nah, terjadinya retakan itu mengakibatkan terjadinya getaran. Nah, getarannya itu akhirnya membuat goncangan yang hebat di atas bumi tersebut, sehingga terjadilah gempa bumi. Nah, gempa buminya itu diikuti pula dengan gelombang ya, karena getaran itu kalau merambat di dalam lautan namanya gelombang. Gelombangnya namanya gelombang tsunami. Sehingga aplikasi getaran itu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, dan adik-adik wajib untuk mempelajari getaran ini. Misalkan Pak Rizky punya penggaris ya. Nah, ini ada penggaris ya. Penggaris ini saya ataskan, kemudian ke bawah. Nah, getaran ya, terjadi getaran pada penggaris tersebut ya. Seperti itu ya. Nah, adik-adik sering mendengar kata-kata getaran, tapi kita harus tahu apa sih definisi, apa arti dari getaran itu. Baik, getaran itu adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Jadi kalau misalnya ada titik setimbang, nah titik setimbang itu misalnya seperti ini ya, ada gandul ya. Ini ada contohnya ya, yaitu getaran gandul yang di tengah ini merupakan titik setimbang. Nah, dari titik setimbang itu bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan gandulnya. Nah, yang berada di posisi tengah itu namanya titik kesetimbangan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan adik-adik gandul ini kemudian kita ayunkan ya ke kiri dan ke kanan atau ke kanan. Nah, otomatis yang terjadi adalah gandulnya akan bergerak bolak-balik melalui titik setimbang ya. Jadi bisa dari A ke B, kemudian ke C, kemudian ke B lagi, kemudian ke A. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi sangat mudah ya. Jadi kalau adik-adik misalkan punya semacam ayunan ya. Kalau adik-adik bermain dulu di TK punya ada ayunan. Nah, ayunan itu kamu tarik. Nah, kemudian kamu lepas ayunan tersebut, otomatis dia akan berayun ya, berbolak-balik ya, bergerak bolak-balik melewati titik setimbang. Nah, itulah definisi sederhana dari getaran. Nah, getaran itu bisa kita hitung ya, bisa kita hitung. Kalau misalnya posisinya awalnya di A misalnya di sini ya, jadi kemudian kembali lagi ke A. Saya tuliskan sebentar ya. Jadi kalau misalkan di sini ada titik A, kemudian bergerak ke B, kemudian bergerak lagi ke C, kemudian balik lagi ke B, kemudian balik lagi ke A. Nah, dari A ke B, ke C, balik lagi ke B, balik lagi ke A. Kayak kita berjalan pulang pergi ya ke satu tempat, kemudian balik lagi. Nah, itu dihitung satu getaran. Jadi saya ulangi, kalau misalnya benarnya itu berada di awal, kemudian kita getarkan, ternyata kembali lagi ke awal, itu dihitung satu getaran. Sehingga bisa kita tuliskan A ke B, ke C, ke B lagi,
ke A. Seperti itu ya, jadi ya. Baik. Kemudian kalau misalnya setengah getaran gimana? Nah, setengah getaran itu berarti separuh perjalanan. Ya, jadi dari A ke B ke C. Nah, itu aja. Itu namanya setengah getaran. Bisa juga seperti ini misalkan ya. Misalkan saya hapus yang ini ya. Misalkan dari C ya, misalkan dari C kemudian ke B kemudian ke A. Nah, ini juga setengah getaran atau separuh perjalanan ya, seperti itu. Kemudian kalau seperempat getaran gimana? Nah, seperempat getaran itu berarti cuma seperempat perjalanan saja ya, dari titik A ke titik B. Nah, ini cuma dibutuhkan 1/4 getaran saja ya. Sebenarnya cara hitungnya yaitu ini bisa kita lihat 1, 2, 3, 4. Berarti kalau misalnya satu perjalanan namanya 1/4 seperti itu ya. Mudah ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi untuk benda yang lain karena di dalam fisika kelas 8 nanti adik-adik benda yang biasanya diberikan di contoh soal itu berupa bandul atau pegas ya. Itu contoh sederhananya ya. Nah, kalau pegas gimana? Nah, adik-adik kalau misalkan pegas ini contohnya misalkan kalau adik-adik punya ballpoint ya, ballpoint otomatis ya yang bisa dicetek itu ya. Nah, itu ada satu benda yang bisa kayak memantul. Nah, itu namanya pegas ya. Namanya adalah pegas. Nah, saya ilustrasikan seperti ini adik-adik. Ini adalah suatu pegas yang mulai B dulu ya. Ini yang setimbang. Nah, ini adalah pegas yang setimbang. Ini pegas yang sudah dipanjangkan ya. Dan ini adalah yang kemudian memendek seperti itu ya. Baik. Jadi awalnya dari titik setimbang ini kemudian ditarik namanya adalah pegas A. Kemudian dilepas nanti akan bergetar ya, bisa ke B, ke C ya, kemudian balik lagi ya ke B lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi nah, ini ya dari awal setimbang kemudian ke A, kemudian balik lagi ke sini, kemudian ke sini. Nah, itu juga dihitung satu putaran. Sehingga kita tuliskan misalnya dari titik A ya, berarti A ya, A kemudian ke B ya, ke B, ke C ya, kemudian ke B lagi, kemudian ke A. Nah, itu berarti dia satu getaran ya. Jadi dari A kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian ke B lagi, kemudian ke A. Nah, ini namanya satu getaran ya. Kemudian kalau setengah getaran berarti dari A atau dari B ke C ke B itu juga bisa. Seperti itu adik-adik. Baik, cukup mudah bukan ya? Definisi getaran ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Nah, adik-adik bisa dilihat dulu soalnya ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit ya. Tapi nanti saya kembali lagi cepet kok ya karena video ya. Oke, silakan dicoba dulu. Oke, kembali lagi. Nah, ayo kita coba soalnya ini ya. Bandul bergerak dari posisi A ke B, ke C, ke B, ke A, ke B. Nah, kita lihat ya. Kalau satu getaran itu dari A kembali lagi ke A. Baik, kita lihat. Nah, ini biasanya adik dihitung seperempat ya. Seperempat ya, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ke B lagi ya. Jadi ini 1 ya, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jumlah getarannya berapa? Nah, jadi jumlah getarannya itu adalah karena dari A ke B itu cuma seperempat ya. Jadi A ke B dari satu titik ke titik ini seperempat.
Kemudian dia bergeraknya berapa kali? 1, 2, 3, 4, terus 5. Nah, jadi cara menghitungnya yaitu 5 per tadi A ke B 1/4, jadi 5/4. Jadi ini adalah 5/4 getaran. Seperti itu ya adik-adik ya. Baik, nah sekarang ini lagi. Oke, dari A ini ada gas bergerak dari A ke B ke C ke B ke A. Dari A kemudian ke B, kemudian ke C, kemudian apa lagi? Ke B, kemudian ke A. Nah, berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Karena di sini A ke B itu 1/4 ya. 1/4 ya, jadi 4 kali 1/4. 4 kali 1/4 sama dengan 1. Jadi jumlah getaran dari A ke B ke C ke B ke A adalah 1 getaran. Nah, seperti itu adik-adik ya, untuk penjelasan tentang definisi getaran. Nah, adik-adik kalau sudah paham, bisa adik-adik lihat bukunya ya. Nanti akan saya jelaskan nanti ke rumus-rumus getaran. Oke, silakan dicoba dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.